Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اما بعد. قال الله تعالى ان الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الانهار ذلك الفوز الكبير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله لا ينظر الى صوركم ولا الى اموالكم walakin yanzur ila qulubikum wa a'malikum. Anak-anak sekalian, lanjutkan dari kisah Nabi Allah Ibrahim pada ayat 130. Allah Subhanahu wa taala firmankan, wa may yarghabu, dan barang siapa yang membenci amillati dari agama Ibrahim, illa man safiha nafsahu, kecuali orang-orang yang membodohi dirinya. Walaqad istafainahu, dan sungguh kami telah memilihnya di dunia wa innahu fil akhirah, dan sesungguhnya dia di akhirat la minas sholihin, benar-benar orang-orang yang soleh, benar-benar golongan orang yang soleh. Ya Allah Subhanahu wa taala kisahkan tentang Nabi Allah Ibrahim, yang mana ayat ini berkaitan dengan jangan sampai ada orang yang keluar dari agama Ibrahim, yakni agama Islam. Karena agama Ibrahim ini yang sampai kepada kita ini telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai agama yang diridhai oleh Allah SWT. Jadi orang-orang yang keluar dari agama Ibrahim itu tergolong orang yang bodoh, orang yang sesat. Karena peraturan-peraturan yang terdapat pada agama Ibrahim yang kita anut sampai saat ini, yang disempurnakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, Allah pilih untuk menjadi agama kita, agama yang benar, agama yang diridhai. Karena di akhirat nanti, di negeri akhirat nanti, bahwa agama Ibrahim yang sampai kepada kita yang disebutkan oleh Nabi ini adalah sudah diketok oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai agama yang benar, dan orang-orang yang mengikuti agamanya ini termasuk orang-orang yang soleh. Wa innahu fil akhirati laminas sholihin. Karena itu kita yang sudah membaca ayat ini, kisah ini, jangan sampai keluar dari agama Islam, agama yang paling tinggi. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Semua berjaya insyaallah. Insyaallah. Kemudian ayat 131, idh qala lahu rabbuhu aslim qala aslamtu lirabbil alamin. Idh qala, ketika berfirman Allah lahu kepadanya, rabbuhu, dia berfirman Tuhannya, aslim, berserahlah kau Ibrahim. Qala, maka Ibrahim menjawab, aslamtu,
Aku telah berserah diri di Rabbil Alamin kepada Tuhan seluruh alam. Ini saking patuh tunduknya Nabi Allah Ibrahim terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Ibrahim, kamu tunduk saja kepadaku, tunduk saja dalam aturanku. Siap saya tunduk. Saya patuh. Saya akan mengerjakan perintah-perintah yang diperintahkan kepada kami. Itu jawaban Nabi Allah Ibrahim. Yang patut kita contohi. Jadi santri disuruh oleh pimpinan apa saja perintah pimpinan di pondok ini siap. Jangan sampai ada yang membangkang. Tentunya kita belajar bagaimana kita tunduk taat patuh kepada Allah. Dari mana umat ini bisa dilihat, santri Al-Azhar ini secara khusus dilihat tunduk patuhannya terhadap aturan-aturan pondok, bagaimana dia tunduk taat patuh kepada Allah, aturan Allah. Karena aturan Allah yang dilaksanakan dengan ikhlas, apapun yang menjadi aturan di luar sholat yang mana itu tidak melanggar dari syariat agama, insya Allah kita akan laksanakan dengan ikhlas. Kalau kita juga ikhlas di dalam melaksanakan perintah Allah dan Rasul. Ini melaksanakan perintah Allah mau malas. Kalau tidak dipanggil melalui speaker Arba'atun Salasa, sudah tidak ada lagi suaranya. Arba'atun Salasa itu apa? Ada apa? Sudah bosan ya. Laksanakan terus, istiqomah, jangan berhenti. Ini tidak ada istiqomahnya. Istiqomah di dalam melaksanakan perintah Allah dengan ikhlas, maka kita akan istiqomah dalam aturan dunia yang tidak melanggar agama pun akan istiqomah dengan ikhlas kita laksanakan. Harus kita berikhlas dalam melaksanakan perintah Allah. Ini contoh kepada kita semuanya bagaimana keikhlasan ketunduk patuhan Nabi Allah Ibrahim terhadap apa yang diperintahkan Allah padanya. Memang semua nabi itu tidak ada yang melawan terhadap perintah Allah. Seberat apapun, perintah itu siap. Bagaimana di zaman baginda Nabi Muhammad SAW, perintahnya apa? Perang. Tidak ada yang ditolak perintah itu, walaupun nyawa taruhannya. Nah, kita ini hanya sekedar melaksanakan yang sudah ada. Memang baginda Nabi Muhammad SAW bahwa telah bersabda, apa maksud beliau? Perang kecil sudah selesai, kita akan menuju ke perang besar. Sahabat bertanya, mana yang disebut perang besar ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, adalah perang melawan hawa nafsu. Kemalasan kita ini kita lawan, ini perang namanya. Kemalasan kita semua berjamaah, kemalasan kita masuk alat, kemalasan kita membaca Al-Quran sampai hafal, kemalasan kita lagi berwirid, kemalasan kita untuk membaca suatu sunnah di malam hari. Itu kita lawan. Itulah musuh nyata kita. Musuh yang betul-betul berat. Kemalasan kita untuk bangun, dibangunkan sama temannya marah-marah. Yang Aliyah ini, yang sudah tua-tua ini, dibangunkan marah-marah. Kalau ada siapa yang bangunkan, dia malah melawan. Itu namanya kita kalah dengan nafsu. Musuh kita paling besar adalah nafsu.
Karena musuh ini ada tiga menurut penelitian saya. Menurut penelitian saya, musuh ini ada tiga golongan. Yang pertama adalah musuh dari golongan jin. Yang kedua adalah musuh dari golongan manusia. Yang ketiga adalah musuh dari golongan nafsu. Ini yang harus kita lawan. Kita harus perangi dia. Nah, jadilah kita menjadi orang yang percaya diri kepada undang-undang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai yang melawan terhadap perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat. Jangan sampai melawan. Nanti dulu sampai melawan. Ya walaupun itu masih ada waktu kita mau melaksanakannya, tapi perintah Allah adalah warka'u ma'ar raki'in. Rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Penafsirannya adalah sebuah berjamaah. Sudah berjamaah itu. Jangan sekali-kali melawan. Kalau kamu melawan, itu namanya melawan Allah. Kalau kamu tidak melaksanakan surat, tidak melaksanakan surat dan tidak berjamaah, kamu kalah. Kalah dengan nafsu. Ketika dibangun sama temannya, kamu melawan, kamu kalah namanya itu. Diberi nasihat tidur, kamu kalah namanya. Nah, ini yang harus kita lawan adalah musuh dari tiga sumber ini, jadi musuh dari golongan jin, musuh dari golongan manusia, musuh dari golongan nafsu. Yang memang semuanya itu adalah bersumber dari nafsu. Gesekan jin, gesekan manusia, nafsu ya diolah. Dalam nafsu al-mutmainnah, nafsu yang tenang itu kalah, maka nafsu yang muncul. Sehingga kalau yang muncul, maka jahanam tempat kita. Di mana? Di jahanam, di neraka jahanam akan bahasa nomornya ini akan ngolong di sana, muter. Apa muter ini? Berenang. Akan berenang di jahanam Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kondisi yang menyedihkan, badan-badan hancur, berkeping-keping, terbakar dengan api neraka jahanam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka lewat kisah-kisah Nabi Allah Ibrahim ini, mari kita belajar untuk berserah diri, untuk taat patuh kepada Allah. Semua berjaya. Insyaallah. Kemudian ayat 135. Ayat 132 lanjutannya adalah wa wassa biha Ibrahim banihi wa yaqub ya bani inna Allah astafa lakum ad-din wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bahwa telah berwasiat Ibrahim biha, bahwa telah berwasiat biha dengannya Ibrahim sama Ibrahim bani kepada anaknya, Yakub dan Yakub, ya baninya, wahai anak-anakku, Inna Allah sesungguhnya Allah istafa telah memilih lakum bagi kalian ad-din, yaitu agama, fala maksudnya kalau Islam di sini, fala tamutunna, maka jangan selalu kalian mati illa wa antum muslimun, kecuali kalian dalam keadaan selamat. Ini berwasiat oleh Ibrahim ini, wahai anak-anakku, jangan sampai kalian lepas dari agama Allah, agama Islam. Yakub juga berwasiat. Yakub juga berwasiat kepada anak-anaknya, wahai anak-anakku, Allah telah memilih agama Ibrahim yaitu agama Islam menjadi agama yang benar. Menjadi agama yang
Benar. Maka wala tamutunna illa wa antum muslimun, sekali-kali jangan mati kalau tidak dalam berat Islam memeluk menjalankan daripada aturan agama Islam. Sudah insyaallah? Insyaallah. Dan maka yang keluar dari agama Islam, laksanakan aturan-aturan Islam itu apapun yang diaturkan laksanakan. Kalau selamat, kalau masih belum ada yang dilaksanakan dengan kita sengaja tinggalkan, jangan sekali mati. Minta kepada Allah, jangan mati. Agar kita laksanakan semuanya dengan benar dulu baru mati. Ya Allah, minta kepada Allah. Jangan lupa saya Allah sebelum kami melaksanakan perintah-perintah yang sempurna. Berikan saya petunjuk, berikan saya kekuatan agar saya mampu melaksanakan aturan-aturan agama ya Allah. Suara saya salah. Insyaallah. Ini Islam telah dipilih oleh Allah menjadi agama yang benar. Jalan-jalan yang akan kita jalankan. Jangan ada keraguan. Sadar al-azizi. Jangan sampai ada keraguan-keraguan di dalam agama ini dan di dalam menjalankan aturan agama Islam ini. Suara saya salah. Insyaallah. Nah, itu dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang kepatuhan Nabi Allah Ibrahim di dalam memilih agama Islam ini. Sehingga berwasiat kepada anak-anaknya, Yakub juga berwasiat kepada anak-anaknya, jangan sampai keluar dari agama ini. Jangan sampai mati sebelum menjadi orang yang selamat. Semua berjaya insyaallah. Insyaallah. Baik itu saja, semoga bermanfaat dan siap untuk amalkan dan praktekkan. Wallahu bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.